Penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Penjajahan Portugis dan Spanyol di Indonesia. Kedatangan bangsa Portugis di Indonesia. Bangsa Portugis datang ke Indonesia pada tahun 1511. Bangsa Portugis adalah bangsa asing yang pertama kali datang ke Indonesia. Portugis terlebih dahulu menguasai Malaka, yang sekarang kita sebut semenanjung Malaysia, tahun 1511. Dari Malaka, Portugis berlayar ke Maluku. Kedatangan Portugis untuk berdagang pala dan cengkeh mulanya disambut baik oleh Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate membentuk aliansi dengan Portugis, dan Portugis mendirikan benteng dengan dalih untuk menghindari serangan dari lawan Kerajaan Ternate, yaitu Kerajaan Tidore. Sikap bangsa Portugis di Maluku ternyata semakin sewenang-wenang. Portugis semakin memonopoli perdagangan, yang artinya Portugis menguasai perdagangan. Ikut campur pada urusan kerajaan dan menyebarkan agama Nasrani. Pada tahun 1533, Sultan Ternate menyerukan perlawanan untuk mengusir Portugis. Sultan Kairun dari Ternate itu adalah salah satu tokoh yang gencar melawan Portugis. Untuk menyelesaikan pertentangan, Portugis dan Sultan Kairun mengadakan perjanjian damai. Namun, perjanjian damai ini diingkari oleh Portugis dengan membunuh Sultan Kairun. Adapun tempat-tempat atau daerah yang dikuasai oleh bangsa Portugis di Indonesia adalah Malaka, Aceh, Jawa, Banten, Cirebon, Sunda, Flores, Solor, dan Maluku. Tujuan mereka datang ke Indonesia itu ada disebut dengan istilah Vitória, Fortaleza, dan Igreja, yang secara harfiah artinya emas, kejayaan, dan gereja, atau perdagangan, dominasi militer, serta penyebaran agama Nasrani. Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada saat bangsa Portugis datang ke Indonesia adalah yang pertama, awal Juli 1511, Albuquerque, sang gubernur Portugis kedua, memimpin ekspedisi ke Malaka. Mereka membawa 15 kapal besar dan kecil, beserta dengan tentara yang berjumlah 600 orang. Yang kedua, tahun 1511, pada bulan Agustus tanggal 10, Portugis berhasil menguasai Malaka dan menjadi penguasa perdagangan rempah-rempah dari Asia ke Eropa. Rempah-rempah yang dimaksud di sini adalah semua jenis hasil bumi Indonesia seperti pala, cengkeh, dan lain-lain. Yang ketiga, pada tahun 1512, Portugis menjalin hubungan dagang terutama lada dengan Kerajaan Sunda. Atas perjanjian ini, kemudian Portugis mendapat perizinan untuk membangun gudang maupun benteng di Sunda Kelapa. Dan yang berikutnya, pada tahun 1511 sampai 1526, Indonesia menjadi pelabuhan maritim penting bagi bangsa Portugis. Tahun 1527, armada Demak dapat menghancurkan armada Portugis di bawah pimpinan Fatahillah, sehingga kemudian Banten, Cirebon, dan Sunda Kelapa mampu dikuasai. Sunda Kelapa kemudian berganti nama menjadi Jayakarta, yang artinya kemenangan besar. Jan Peters John Con itu yang mengubah nama Jayakarta menjadi Batavia. Tahun 1629, di bawah komando Sultan Iskandar Muda, tentara Aceh melakukan penyerangan kepada Portugis di Malaka. Namun mereka gagal. Dan yang terakhir adalah penyebaran agama Nasrani selama masa penjajahan Portugis. Bagaimana reaksi masyarakat pada saat Portugis datang? Mereka melakukan penolakan dan pengusiran atas upaya penyebaran agama oleh Portugis. Masyarakat Indonesia yang mengalami penjajahan melakukan perlawanan dan peperangan dengan Portugis. Mereka menentang segala bentuk penindasan, keserakahan, serta tindakan sewenang-wenang Portugis. Mereka memberontak serta menyerang berbagai benteng-benteng Portugis untuk tujuan menghilangkan Portugis dari Indonesia. Kedatangan bangsa Spanyol di Indonesia. Spanyol tiba di
di Maluku pada tahun 1521. Spanyol disambut baik oleh kerajaan Tidore. Sebagai imbalannya, Spanyol diperbolehkan mendirikan benteng dan memonopoli perdagangan. Kerajaan Tidore meminta bantuan Spanyol untuk menghadapi kerajaan Ternate yang mendapat bantuan dari Portugis. Nah, kalau kita perhatikan, Spanyol itu masuk di Indonesia, tepatnya di Maluku, tahun 1521. Tujuan mereka datang ke Indonesia adalah menemukan sumber rempah-rempah, mencari daerah baru untuk dikuasai, serta menyebarkan agama. Nah, peristiwa-peristiwa penting yang terjadi tahun 1529 terjadi perjanjian Saragoza antara Spanyol dengan Portugis yang menyebabkan Spanyol harus pergi meninggalkan Maluku dan Portugis tetap melakukan kegiatan perdagangan di Maluku. Nah, bagaimana reaksi masyarakat pada saat itu? Masyarakat menyambut baik akan kedatangan bangsa Spanyol, terutama pada daerah Maluku, sebab saat itu masyarakat Maluku sedang melakukan perlawanan dengan bangsa Portugis. Penjajahan Belanda di Indonesia. Kedatangan bangsa Belanda di Indonesia. Bangsa Belanda adalah bangsa yang paling lama menjajah Indonesia. Pertama kali mereka masuk ke Indonesia di Banten pada tanggal 27 Juni 1596, dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Saat itu Portugis sudah berada di Banten. Terjadilah perseteruan atau perpecahan antara Belanda dan Portugis. Nah, tidak hanya itu, sikap Belanda yang serakah dan kasar membuat mereka tidak terima dengan baik oleh bangsa Indonesia. Akibatnya, Belanda terusir dari Banten. Nah, kalau kita pelajari, bangsa Belanda itu datang ke Indonesia pada tahun 1596. Tempat dan daerah yang mereka kuasai itu adalah Banten, Minahasa, Maluku, Sumatera Barat, Bali, Banjar, Aceh, dan Batak. Tujuan awal Belanda semula murni untuk berdagang rempah-rempah, serta mengambil keuntungan besar dari penjualan rempah-rempah yang sangat dibutuhkan di Eropa. Namun seiring berjalannya waktu, niat yang awalnya mulia berubah menjadi keinginan untuk memonopoli perdagangan serta menjajah kekayaan Indonesia. Ada beberapa peristiwa-peristiwa penting yang terjadi saat itu, yaitu perang yang dilakukan masyarakat Indonesia dalam melawan Belanda, seperti Perang Patimura, Padri, Diponegoro, Perang Banjar, Perang Batak, dan perlawanan di Bali. Bagaimana reaksi masyarakat pada saat itu? Semula reaksi masyarakat Indonesia sangat ramah dan baik dengan kedatangan bangsa Belanda. Namun dengan berjalannya waktu, sikap Belanda yang kemudian berubah menjadi sewenang-wenang, menjajah, serta melakukan pembantaian di mana-mana, menjadikan masyarakat apatis dan benci terhadap Belanda. Hal ini dibuktikan adanya peperangan di berbagai daerah melawan penjajahan Belanda. Penjajahan Inggris di Indonesia. Penjajahan Inggris di Indonesia. Inggris menguasai wilayah Indonesia dalam waktu yang singkat, yaitu tahun 1811 sampai tahun 1816. Inggris menyerang dan berhasil menguasai Pulau Jawa, ditandai oleh Perjanjian Tuntang. Pemerintah Inggris Indonesia dipimpin oleh Wakil Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Raffles membuat kebijakan selama kedudukannya di Indonesia. Yang pertama, menghapuskan sistem kerja rodi, kecuali di Jawa Tengah dan di Priangan. Yang kedua, membagi wilayah di Pulau Jawa menjadi 16
kepresidenan. Yang ketiga, menghapuskan sistem tanam paksa, Kulturstelsel, dan menggantinya dengan sistem sewa tanah, Landrentstelsel. Dan yang keempat, petani bebas menentukan jenis tanaman yang mereka tanam, asalkan laku di pasar dunia. Yang kelima, pajak tidak lagi dibebankan per desa tetapi per orang. Yang keenam, mengenalkan sistem pembayaran pajak dengan uang. Yang ketujuh, bupati diangkat sebagai pegawai pemerintah, sehingga kekuasaan bupati yang sebelumnya berlangsung turun-temurun menjadi berkurang. Dan yang terakhir, membantu pengembangan ilmu pengetahuan, diantaranya melalui perintisan dan pembuatan Kebun Raya Bogor, serta penemuan kembali Candi Borobudur. Nah, kalau kita perhatikan, Kebun Raya Bogor itu sudah ada dari semenjak penjajahan Inggris, itu berada di daerah Jawa Barat. Nah, ada dampak negatif ketika Inggris menjajah Indonesia. Sama seperti penjajahan lainnya, tentu penguasaan Inggris terhadap Indonesia juga menyengsarakan rakyat. Tanah milik rakyat secara sah dianggap sebagai milik pemerintah Inggris dan rakyat dibebankan pajak atau land rente atas tanah yang sebenarnya milik mereka sendiri. Sementara itu, bagi petani yang tak punya tanah juga diwajibkan membayar pajak kepala. Kebijakan Thomas Stamford Raffles yang mengekang kekuasaan kerajaan dan pembesar Bumiputra lainnya membuat perpecahan muncul dalam tubuh kerajaan, seperti Kerajaan Mataram Yogyakarta yang pecah menjadi dua. Alasan utamanya adalah karena kemandirian dan kedaulatan mereka dianggap membahayakan. Namun ada dampak positifnya ketika Indonesia dijajah oleh Inggris. Yang pertama, dampak positifnya adalah penghapusan sejumlah kebijakan Belanda yang sangat menyengsarakan rakyat seperti perbudakan, kontingen, tanam paksa, dan sebagainya. Penerapan sistem perdagangan bebas. Pembagian Pulau Jawa ke dalam beberapa kresidenan. Pembagian ini masih kita adopsi sampai saat ini. Yang berikutnya, pemerintah Inggris membangun lembaga pendidikan bernama Batavia Genootschap. Raffles meninggalkan warisan budaya yang sangat termasyhur hingga sekarang. Nah, itu yang kita sebut sebagai History of Java. Raffles bersama istrinya merintis Kebun Raya Bogor yang masih kita bisa jumpai sampai saat ini di daerah Bogor, Jawa Barat. Kebijakan Raffles di bidang hukum juga dinilai positif. Hukum yang berorientasi pada warna kulit diubah menjadi hukum berorientasi kecil, yang artinya semua sama di hadapan hukum. Thanks for watching.